Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Kage no Chichiryoku-san ni Narita Kote sebelumnya atau part 36. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Setelah melaporkan hasil penyelidikannya pada Yukai Sensei, Chit langsung tidur siang dan akhirnya bangun di tengah malam. Setelah itu, dia keluar kamar dan melihat situasi malam yang sepertinya saat itu lumayan sepi. Tapi tak lama kemudian, Chit mulai mendengar ada seseorang yang mendekati ruangannya dan itu sangat mencurigakan. Jadi Chit pun mendekati mereka, tapi malah tiba-tiba dua orang itu langsung melancarkan tembakan menggunakan senjata pistol mereka dan itu tepat mengenai tubuh Chit. Dalam hati Chit yang merasakan peluru mereka malah sangat kegirangan. Dia tidak menyangka kalau momen ini akhirnya datang, yaitu seorang karakter biasa saja yang menjadi korban dari sang pembunuh bayaran. Dia selalu membayangkan momen seperti itu dan akhirnya setelah sekian lama bisa kesampaian. Apalagi situasinya sangat mendukung, jadi di sini Chit menggunakan teknik tingkat tinggi Mofu-nya atau simpelnya benar-benar terkena tembakan mereka dan akhirnya mati secara mengenaskan. Tentu dengan pose terlempar yang sangat sempurna, karena selain menciptakan banyak teknik kuat untuk bertarung, Chit juga menciptakan teknik cupu untuk situasi seperti itu. Atau dia menyebutnya sebagai teknik Mofu tingkat tinggi. Bahkan dia selalu menyiapkan kantong darah untuk situasi seperti itu, dan tentunya di sini sang pembunuh mengira Chit sudah mati. Tapi sayangnya mereka memastikan tubuh Chit apakah benar-benar sudah mati dan bahkan detak jantungnya sudah berhenti. Dua pembunuh itu pun mengatakan, sayang sekali nasib bocah ini. Padahal jika kau tidak melakukan penyelidikan, tidak akan berakhir seperti ini. Mereka pun berniat memutilasi tubuh Chit untuk menghilangkan bukti, tapi di saat itu juga mereka mulai menyadari kenapa tidak ada luka satupun di tubuhnya. Padahal jelas-jelas sudah terkena tembakan dan sampai mengeluarkan darah sebanyak itu. Mendengar itu, Chit yang kecewa mulai membuka matanya dan mengatakan, kenapa kalian malah merusak penampilanku yang sempurna? Jadi Chit malah kecewa berat karena sudah totalitas banget dalam memainkan peran cupunya, tapi masih ketahuan. Lalu dua pembunuh yang mulai panik langsung menembaki Chit dari jarak yang sangat dekat, tapi peluru mereka tidak ada yang bisa menembusnya dan pastinya mereka semakin panik. Tidak butuh waktu lama, akhirnya Chit mencekik leher mereka berdua dan memaksa mereka untuk mengaku siapa yang mengirim kalian untuk membunuhku. Tapi walaupun kesakitan dan ketakutan, mereka tetap tidak mau mengaku, jadi Chit pun mematahkan leher mereka tanpa ampun. Tak lama setelah itu, dari kejauhan para kesatria memberi peringatan kalau ada penyerbuan dan sepertinya itu adalah situasi yang sangat gawat. Jadi Chit pun langsung menghilang di kegelapan dan ikut dalam kesenangan mereka. Lalu kita masuk ke epilog di volume 4-nya guys. Masih di malam yang sama, saat itu Akira berlari memasuki sebuah ruangan setelah mendengar peringatan dari para kesatria. Tapi entah kenapa dia sangat kesal dan mengatakan kalau tikus aliansi berhasil menculik Akane dan itu di luar dugaan Akira. Tak lama kemudian Akira pun sampai di sebuah ruangan, yaitu ruangan yang digunakan untuk menahan Beta. Tapi ternyata Beta sudah sadar, padahal Akira bilang sudah menyuntiknya dengan obat bius yang cukup banyak. Lalu Akira mulai membuka sebuah kotak yang ternyata isinya adalah kepala Mordred. Sambil menyiapkan peralatan, Akira terus mengatakan banyak hal terkait monster magis dan kesatria pertama, karena dia pikir Beta tidak mengerti apa yang dia katakan. Jadi kepala Mordred itu mengeluarkan energi yang sangat kuat dan itu sampai mengubah monster magis biasa menjadi kelas atas jika terkena efeknya. Nah, makanya Akira berniat menyuntikkan cairan yang dia ambil dari kepala Mordred ke tubuh Beta. Dan bagi Akira itu akan membuat Beta semakin kuat, bahkan menjadi kesatria terkuat yang jauh melampaui sang kesatria pertama. Soalnya dulunya kekuatan sang kesatria pertama juga dibangkitkan dengan cara seperti itu, cuma bedanya menggunakan monster magis kelas atas, bukan dengan kepala Mordred. Jadi bagi Akira kali ini dirinya akan menciptakan sang kesatria terkuat yang pernah ada. Ya, Akira kan belum tahu kekuatan Beta dan sekuat apa Beta. Padahal ya tanpa bantuan kepala Mordred, Beta juga jauh lebih kuat dari kesatria pertama dan juga lebih kuat dari pemilik kepala yang bakal dia suntikan kekuatannya. Di sini Akira mulai menyuntikkan cairan yang dibuatnya pada tubuh Beta, tapi tiba-tiba sebelum itu terjadi ada sebuah tembakan yang menembus tubuhnya dari belakang. Tentu Akira langsung sekarat menerima luka seperti itu, tapi masih bisa mempertahankan kesadarannya. Tidak hanya itu, orang yang menembak Akira juga setelah itu langsung menembak kepala Beta dan itu tepat mengenai jidatnya. Setelah melihat orang yang menembaknya, Akira sangat tidak menyangka dan dengan putus asa Akira bertanya, kenapa kau melakukan ini?
Tapi orang itu hanya menjawab, kau akan segera mati dan kuharap kau menderita sampai akhir. Setelahnya orang itu pun pergi sambil membawa peralatan Akira dan juga kepala Mordred. Sedangkan Akira yang semakin sekarat hanya bisa pasrah dan menunggu kematiannya walaupun dia sangat menyayangkan kenapa harus berakhir seperti ini. Padahal sebentar lagi tujuannya bakalan bisa dia capai dan bisa menciptakan kesatria terkuat yang melampaui sang kesatria pertama. Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba Beta bangkit dari tempat tidurnya dan dengan sekejap pakaiannya sudah berubah ke mode selain bodysuit. Tentu Akira yang sekarat mengira itu hanyalah halusinasi karena sebelumnya jelas-jelas Beta sudah tertembak di jidatnya tapi kenapa masih hidup. Bahkan Akira mendengar kalau Beta mengatakan sesuatu dalam bahasa Jepang walaupun bahasa Jepangnya sangat berantakan tapi masih bisa dipahami. Lalu begitu melihat Beta mengambil kantong hitam yang ternyata isinya adalah banyak peralatan canggih seperti kamera, jam, laptop, dan sebagainya, barulah Akira sadar kalau yang dilihatnya bukanlah mimpi. Soalnya benda-benda di kantong hitam Beta sebagian milik Akira yang sebelumnya hilang. Jadi ternyata selama ini yang mencurinya adalah Beta dan itu disimpan di kantong slemnya guys. Akira yang masih kaget sempat mengatakan, jadi kau bisa bicara, dan Beta menjawab, aku bicara lumayan banyak. Lalu Beta bertanya, di mana data dari kameramu? Aku mau mengambilnya. Dan Akira bilang di belakang labnya. Akira juga mempersilahkan Beta lakukan apapun semaumu, lagian sudah dimodifikasi oleh mereka, walaupun aku tidak menyangka kau juga salah satu tikus mereka. Sedangkan Beta yang mendengar itu cuma menunjukkan senyum indahnya. Tapi Akira yang masih penasaran bertanya lagi, setidaknya beritahu aku siapa kau sebenarnya. Dan Beta mengatakan kami adalah Shadow Garden atau mereka yang bersembunyi dalam bayang-bayang dan berburu dalam bayang-bayang. Tentu Akira tidak mengerti apa itu Shadow Garden dan baru kali itu mendengar namanya. Di sini perlahan kesadaran Akira mulai menghilang, tapi sebelum mati Beta masih sempat bertanya lagi, apakah kau tahu tentang malaikat jatuh yang memberontak? Tentu Akira mengatakan aku tidak tahu. Sepertinya Beta sangat dendam pada malaikat jatuh yang sebelumnya muncul di chat aplikasi dan berjanji akan membunuhnya dengan cara yang sangat mengerikan. Padahal yaitu tuannya sendiri. Setelah itu barulah Akira bisa mati sepenuhnya, sedangkan Beta pergi ke tempat lain untuk mendapatkan kepala Mordred. Lalu di sekitar pangkalan monster magis mulai menyerang dengan jumlah yang mengerikan, bahkan di antara mereka ada monster kelas atas dengan wujud yang jauh lebih mengerikan dari biasanya. Mungkin monster itu sudah terkena efek dari kekuatan kepala Mordred dan membuatnya jauh lebih kuat. Saat itu, Kapten Haitani memerintahkan para kesatria untuk mengevakuasi para warga dan sebagian lainnya tetap menahan monster magis atau memberikan waktu semua orang untuk melarikan diri. Karena tidak mungkin untuk mengalahkan monster magis sebanyak itu dan sudah pasti itu akan menjadi kehancuran bagi pangkalan Mesias. Dengan cepat para kesatria menuruti perintahnya dan banyak dari mereka yang memutuskan untuk membantu Kapten Haitani atau menahan serangan monster magis. Walaupun mereka tahu mungkin itu akan menjadi akhir bagi mereka sendiri. Tak lama kemudian monster kelas atas yang sangat kuat mulai maju dan menghancurkan gerbang pangkalan. Tapi di saat itu juga tiba-tiba monster itu sudah terbelah menjadi dua dan muncul sang kesatria hitam. Tidak hanya itu, di langit malam saat itu muncul sebuah cahaya ungu yang semakin lama semakin padat dan mereka tahu itu adalah kekuatan sihir yang dipusatkan dan itu sangat dahsyat. Jadi para kesatria mulai berlari menjauh. Tak lama kemudian sang kesatria hitam mengatakan M Atomic dan dengan sekejap kekuatan dahsyat yang sebelumnya dipusatkan di pedangnya langsung melenyapkan semua monster di wilayah itu. Tentu semua kesatria yang melihatnya masih melongo dan berpikir apakah kekuatan sebesar itu memang ada dan apakah dia seorang dewa. Haitani sendiri bertanya-tanya apakah sang kesatria hitam itu memang manusia. Setelah itu, Shadow berjalan mendekati gerbang dan Haitani menyuruh mereka untuk membukanya. Awalnya para kesatria yang ketakutan tidak setuju, tapi Haitani mengatakan tidak ada yang bisa kita lakukan jika mau orang itu bisa melenyapkan pangkalan ini dengan mudah. Haitani hanya ingin bertaruh, semoga saja kesatria hitam bukan musuh kita dan bisa diajak bekerja sama. Begitu gerbang dibuka, Shadow berjalan memasuki pangkalan tanpa ada yang berani menghalanginya. Lalu Haitani mendekatinya dan dengan tergagap Haitani bertanya, apa yang kau cari dan apa yang kau inginkan dari Mesias? Lalu Shadow menjawab, waktunya telah tiba, gerbang kegelapan akan dibuka kembali dan dunia akan melangkah ke tahap yang baru. Walaupun mereka tidak mengerti apa maksudnya, tapi mereka bisa merasakan kalimat itu punya makna yang sangat dalam. Lalu Haitani bertanya lagi, siapa kau sebenarnya? Dan pria itu pun menjawab, aku adalah Shadow, sang penguasa bayangan yang bersembunyi dalam bayang-bayang dan berburu dalam bayangan. Setelah itu, Shadow mengibaskan jubah hitamnya dan menghilang dalam kegelapan.
Dalam hati, Shadow tertawa puas dan itu adalah penampilan yang sangat sempurna. Dan sebenarnya Shadow juga berpikir pasti mereka sedang memahami semua kalimat yang baru saja kuucapkan dan itu akan membekas di ingatan mereka. Jadi nama Shadow atau sang penguasa bayangan akan selalu diingat dan dikenal di bumi. Tak lama kemudian Beta muncul dan langsung berlutut untuk minta maaf karena terlambat. Tapi di sini Beta bicara menggunakan bahasa Jepang yang masih berantakan, jadi Shadow lumayan memujinya. Lalu melihat kantong hitam besar yang digendong Beta, Chit bertanya, "Apa yang kau bawa?" Dan Beta pun menjawab, "Aku sudah mengumpulkan barang-barang yang Anda sebutkan sebelumnya dan dengan ini kita menjadi jauh lebih kuat." Tentu Chit tidak mengerti apa yang Beta katakan. Sebelum tinggal di Mesias, kan Beta berpikir kalau kedatangan tuanya ke bumi untuk mendapatkan kekuasaan dan pengetahuan yang nantinya untuk kepentingan Shadow Garden. Lalu Beta yang ditempatkan di ruangan Akira juga bukan tanpa alasan dan bagi Beta itu merupakan rencana tuanya. Karena di ruangan itu Beta bisa mempelajari banyak hal dan juga mendapatkan pengetahuan baru, termasuk mendapatkan peralatan canggih dan juga menemukan kepala Mordred walaupun masih harus mengejarnya. Makanya sekalian Beta membawa semua benda yang baginya bisa berguna untuk Shadow Garden nantinya. Dan sebenarnya itu tidak sedikit, cuma entah bagaimana kantong selamnya bisa menampung semua itu walaupun kata Chit Beta sudah seperti santri kelas yang sedang membawa karung hadiahnya. Di sini Beta mengatakan kalau semua persiapannya sudah siap dan hanya tinggal mendapatkan kepala Mordred, jadi mereka pun menuju ke tempat lain. Saat itu di sebuah ruangan terlihat Akane yang masih tidak sadarkan diri dan datanglah seorang wanita yang sebelumnya membunuh Akira. Wanita itu sebenarnya adalah Yuka Sensei yang memang dari awal tujuannya adalah balas dendam. Di sini Yuka mulai mengeluarkan kepala Mordred lalu menyuntikkan cairannya pada tubuh Akane. Namun di saat itu juga Chit muncul menggunakan mode Minoru-nya dan tentu Yuka sangat kaget melihat Chit yang masih hidup. Tapi Yuka Sensei tidak ambil pusing dan mulai menembaki kaki Chit walaupun Chit masih diam saja. Jadi Yuka mengatakan apakah kau takut itu sampai tidak punya keberanian untuk bergerak. Jadi sebenarnya yang membunuh Saejima adalah Yuka Sensei dan dia juga memerintahkan dua orang untuk membunuh Minoru. Saejima dan Yuka itu bagian dari mata-mata aliansi dan karena sebelumnya Saejima dianggap sudah tidak berguna makanya Yuka membantainya. Tapi di balik semua itu ada tujuan lain kenapa Yuka sampai bergabung dalam aliansi dan menyusup ke Mesias, yaitu balas dendam pada Akira dan juga Akane. Dan sebenarnya selama ini Yuka tidak menyembuhkan mental Akane. Justru sebaliknya Yuka selalu memberikan obat yang perlahan merusak mental Akane. Tapi apa yang membuat Yuka sampai balas dendam seperti itu? Tentu insiden di Arsadia yang sebelumnya sempat diceritakan oleh Akane. Jadi awalnya Akane itu cuma mengalami kebangkitan biasa. Nah, ada dua orang yang waktu itu selalu meneliti kebangkitan dan monster magis, yaitu suami Yuka dan Akira. Tapi entah kenapa Akira punya ide lain untuk membuat Akane menjadi jauh lebih kuat lagi, yaitu menyuntikkan darah monster magis ke tubuhnya. Awalnya suami Yuka tidak setuju dengan ide itu, namun Akira tetap keras kepala dan melakukannya. Jadi begitu Akira melakukannya, Akane mendapatkan kekuatan yang sangat besar dan rambutnya sampai berubah warna menjadi keemasan. Saat itulah dia sampai dijuluki sebagai sang ksatria pertama, tapi lama-kelamaan mental Akane tidak kuat menerima semua itu. Dan malah berakhir membantai semua orang di Arsadia termasuk suami Yuka sendiri. Waktu itu Yuka juga sudah bekerja di Arsadia dan menyaksikan sendiri bagaimana suaminya dibunuh di depan matanya. Kejadian itulah yang membuat Yuka sangat dendam pada Akira dan juga Akane. Karena Yuka sangat mencintai suaminya dan sebelum insiden itu terjadi, mereka berdua bisa hidup bahagia walaupun kondisi di Jepang tidak baik-baik saja. Dan yang lebih membuat Yuka marah, kenapa Akane malah melupakan semua dosanya atau seperti orang yang tidak bersalah. Padahal puluhan nyawa tidak bersalah mati di tangannya. Tujuan Yuka bukanlah untuk membunuh Akane, tapi membuat mentalnya hancur sehancur mungkin sampai Akane merasakan penderitaan yang sebenarnya. Di sini setelah Yuka menyuntikkan cairannya, perlahan Akane mulai bangkit dan warna rambutnya mulai berubah seperti halnya sang ksatria pertama. Tentu Akane tidak bisa mengendalikan dirinya dan cuma menyerang siapapun. Bahkan satu tangan Akane sudah menembus tubuh Yuka Sensei, tapi Yuka malah tertawa puas seperti orang gila dan mengatakan, "Inilah balas dendamku." Lalu begitu kesadaran Akane perlahan mulai kembali, mentalnya malah semakin hancur karena menyadari satu tangannya sudah menembus tubuh Yuka Sensei. Dia mulai berteriak seperti orang yang putus asa sambil menggaruk kepalanya sendiri. Semua kenangan pahit yang selama ini dia lupakan mulai kembali dan itu membuatnya sangat menderita. Akhirnya kekuatannya yang sangat besar mulai meledak dan itu sampai melenyapkan semua bangunan di sekitarnya. Sedangkan tubuh Akane diselimuti oleh partikel sihirnya yang berwarna emas.
Di sini Akane masih bisa menyadari kalau tidak hanya tubuh Yuka Sensei yang terkena ledakan itu, tapi juga seorang pria yang dikenalnya yaitu Minoru. Tapi tak lama kemudian Minoru muncul kembali dan sudah menggunakan kostum Shadow-nya. Lalu dia mengatakan malam ini menjadi momen yang tepat untuk memutus hubungan masa lalu. Sedangkan Akane yang masih tidak bisa mengendalikan dirinya mulai menyerang Shadow dengan kecepatan penuhnya, dan lagi-lagi satu tangannya sudah menembus tubuh Shadow dan itu membuat Akane semakin menderita. Tapi tak lama kemudian Akane mulai menyadari kalau ternyata yang ditusuknya cuma sisa bayangannya, sedangkan Shadow sudah di sampingnya. Tentu Akane kembali menyerangnya, tapi kali ini Shadow menggunakan benangnya untuk menjerat tubuh Akane dan itu membuatnya tidak berdaya. Lalu perlahan Shadow mulai mendekatinya dan menyembuhkan Akane menggunakan kekuatan sihir ungunya yang sangat indah. Namun sebelum kesadaran Akane menghilang, Shadow sempat mengatakan lain kali lebih hati-hati supaya tidak diculik. Yaitu kata yang sama yang sempat Minoru ucapkan pada Akane pada saat masih di bumi, dan tentu Akane masih mengingatnya. Seperti biasa dari kejauhan Beta mengabadikan momen keren tuanya, cuma kali ini tidak lagi menggunakan buku kecil di tengah opainya, tapi langsung menggunakan kamera yang dia curi, dan bagi Beta itu sangat berguna karena kapanpun dia mau bisa mengambil foto keren tuanya. Bahkan cuma membayangkan itu Beta sampai ngiler guys. Setelah itu Beta mulai membuka portal dengan bantuan kepala Mordred dan saatnya untuk kembali ke Isekai. Tapi portalnya lumayan sempit dan semakin lama semakin mengecil. Cheat yang sudah siap masuk ke portal mengajak Beta untuk jangan terlalu lama. Sedangkan Betanya masih milih-milih barang apa yang perlu dibawa dan apa yang perlu ditinggal. Soalnya kantong selamnya lumayan besar dan itu tidak mungkin muat di portal. Akhirnya hanya beberapa barang yang dimasukkan ke kantong selamnya dan itu membuat Beta sangat kecewa. Soalnya sudah susah payah mengumpulkan semua barang itu dan semuanya bisa berguna nantinya. Setelah itu Beta siap untuk melompat ke portal, tapi entah bagaimana begitu melihat tubuh Akane, Beta malah punya ide yang menarik dan dengan cepat memasukkan Akane juga ke dalam portal. Barulah Beta masuk setelahnya dan berhasil kembali ke Isekai. Jadi Akane malah ikut masuk ke Isekai karena Beta tidak berhasil membawa semua barang curiannya, jadi mending langsung bawa orang yang punya banyak pengetahuan tentang bumi. Apalagi Beta sangat tertarik untuk mempelajari budaya Jepang, makanya menculik Akane adalah keputusan yang sangat tepat. Lalu di kantor cabang Mitsugoshi saat itu, Alpha dan Epsilon mendapatkan laporan kalau Beta dan Cheat sudah kembali dan tentu itu membuat mereka sangat senang. Dan Alpha bertanya di mana dia sekarang. Victoria menjawab kalau saat ini Shadow sama sedang kembali ke kota Midgar bersama Zeta. Karena liburan musim dinginnya akan segera berakhir, makanya dia buru-buru kembali ke akademi. Tapi di sini Alpha yang mendengar kalau Zeta sudah kembali mengatakan seperti biasa dia tidak pernah memberikan laporannya dan itu membuat Alpha sampai menghela nafas. Setelah beberapa lama Beta juga sudah kembali dengan semua barang bawaannya. Sedangkan Alpha yang penasaran dengan kantong Beta bertanya, apa yang kau bawa? Lalu dengan bangga Beta menjelaskan semua peralatan canggih yang dia dapatkan, tapi yang lebih membuat Alpha penasaran bukan itu, melainkan wanita yang juga ada di kantong selamnya. Jadi ternyata Beta juga memasukkan tubuh Akane ke kantong selamnya guys. Di sini Beta yang kesulitan menjawabnya cuma beralasan ini adalah sebuah pengetahuan atau mungkin kelinci percobaan, begitulah Beta mengatakannya. Tapi Alpha tidak mau tahu, yang penting Beta tanggung jawab dan mengurusnya karena dia sendiri yang membawanya. Awalnya Beta enggan untuk mengurus Akane dan lebih baik serahkan saja pada Eta. Tapi jika diserahkan pada Eta, mungkin Akane cuma akan menjadi kelinci percobaan dan bahkan Alpha tidak mau membayangkan apa yang akan terjadi pada tubuh Akane. Jadi ya akhirnya Beta yang bertanggung jawab mengurus Akane di dunia itu. Lalu setelah beberapa lama, Akane terbangun di sebuah ruangan yang tidak dikenalnya. Banyak tulisan asing di ruangan itu yang tidak dimengerti oleh Akane. Semua ingatan Akane sudah kembali dan dirinya hanya bisa meminta maaf pada semua orang yang telah dibantainya termasuk Yuka Sensei. Tapi kali ini Akane sudah siap menerima semuanya dan dengan tekad yang kuat, Akane berjanji akan menolong banyak orang untuk menebus semua dosa-dosanya di masa lalu. Akane juga masih ingat kalau sebelumnya sempat mendengar suara Minoru dan maka dari itu dirinya akan berjuang keras supaya nanti bisa bertemu dengan Minoru atau pria yang dia cintai. Yaitulah epilog di volume 4-nya dan sekaligus mengakhiri volume ini, tapi untuk volume 5-nya masih belum ada kabar kapan rilisnya guys. Jadi pastinya kita bakalan nunggu volume 5-nya keluar baru lanjut lagi. Untuk kali ini gak ada Sabria, tapi gue ucapin makasih banyak yang udah ngikutin sampai detik ini. Dan mungkin selanjutnya gue bakalan bahas 10 Second Gen of Isekai Life. Karena bagi gue ceritanya sangat menarik, cuma di anime kena skip yang lumayan banyak dan mungkin studionya juga kekurangan budget.
Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.